Halo viewers, kita ketemu lagi di ODGJ. Sama kita bertiga, saya Vin, Hilmi. ini Saya biasa Erik aja. Erik aja. Oke. ODGJ itu apa guys? Kemarin kan aku sekarang dia yang ngasih tau. Omong-omong doang nggak jelas. Jadi intinya topik kita itu jelas, tapi omongan kita yang nggak jelas. Jadi mohon didengerin aja, di like juga boleh, di subscribe juga boleh. Harus. Malah. Setuju ya? Setuju. Nah hari ini kita mau ngomongin nih topik yang lagi tren banget nih. Baru. Karena kita ngeliat di lingkungan kita ini banyak kejadian. Apa tuh contohnya? Orang pacaran, banyak dong orang pacaran. Iya. Setuju ya banyak pacarnya? Udah umum. Nah sekarang itu lagi banyak banget orang pacaran beda agama. Nah termasuk kita bertiga nih Fios. Iya. Agamanya beda semua nih. Ada yang lebih parah malah. Beda kelamin pacaran. Oh, oke. Nah kebetulan kalau saya sih kalau pacaran pasti sama beda kelamin. Kan itu juga beda kelamin ya. Ya kalau saya marah juga. Beda kelamin lah. Beda kelamin. Beda kelamin. Nah ini teman kita mungkin yang sekelamin. Nah saya nggak tahu nih ya gitu ya. Putus boleh. Nah jadi pacaran beda agama atau punya pasangan beda agama. Nah menurut Kang Erik itu tuh gimana sih? Wah kacau itu, bener-bener deh. Beda agama itu di Kacau. Indonesia itu berat banget. Iya kacaunya gimana jelasin dong. Kan viewers pengen tahu nih kacau itu gimana. Karena beda agama itu udah kayak beda budaya, beda pemahaman. Tapi sih itu nggak gitu masalah ya. Lebih masalah itu di keluarga. Ujung-ujungnya pas udah capek-capek pacaran, keluarga nggak menerima, sakit hati pun terkesima. Ini kayak pengalaman pribadi kayaknya. Ya saya ada pengalaman pribadi dulu seperti kayak itu. Berarti pihak keluarga nggak nerima. Ya salah satunya ada kayak gitu juga. Oh oke. Kalau dari Kang ini Cuma satu kata. apa tuh? Haram. Haram. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak dilarang untuk berpacaran. Oh jadi pacaran dulu nih belum ke beda agamanya. Oh oke. Terus itu kebol ya. Haram ya. Oke. Dan yang masuk nggak bisa. Jadi dalam konteks agama, menurut agama Pak Hilmi ini Islam tuh pacaran tuh tidak boleh, apalagi beda agama. Tapi udahlah Pak Hilmi, kita jangan munafik lah ya. Tapi beda agama boleh ya kalau si ceweknya yang beda ya kalau nggak salah. Di Islam boleh kan? Kalau Kalau ceweknya ceweknya beda ya. enggak Si juga. cowoknya enggak. Karena muslimnya nggak apa-apa. Enggak juga. Kalau yang cowoknya beda nggak boleh. Iya Beda kan? apa dulu nih, beda kelamin. Iya maksudnya di itu di agamanya. Iya kan? Ya. Ada mungkin yang bisa menjawab, bukan saya mungkin ya. Mungkin ustaz ya. Ya mungkin. Oke, gini. Nah, kita jangan ngomongin agamanya. Iya. Jangan ngomongin agama Sensitif. terlalu dalamnya gitu. Konteksnya adalah beda agama, beda keyakinan, beda pemahaman. Nah, mungkin di luar negeri itu hal biasa. Udah karena di luar negeri orang tidak, khususnya budaya barat, orang Ya, tidak. luar negeri apa dulu? Kalau luar negeri Arab gitu ya? Iya, makanya saya ngomong khususnya budaya barat, mereka tidak memandang agama orang, semua itu sama. Nah, kita kan hidup di Indonesia, budayanya budaya timur. Berarti Ya, setuju ya. Yang religius alamiah. Pacaran itu banyak yang beda agama dan sebagainya. Kalau beda kelamin kita nggak bahas ya kayaknya. Mungkin nanti topik berikutnya beda kelamin ya. Kang Hilmi sama Kang Erik, saya mau nanya Kang Hilmi dulu deh. boleh. Jangan bawa konteks agamanya ya, haram apa, janganlah. Ya karena kita selalu ngomong agama kan dia dulu bekas marbot kan, marbot Saya masjid itu ya. adalah pejuang Marbot besar masjid. FPI. Bukannya masuk marbot masjid, Bisa. cuman marbot masjidnya tidak amanah. Oh, gimana tuh Iya, maksudnya? jangan ambil. Iya, bukan ngomong. Apa? Ada tuh udah apa itu? Nggak bercanda ya. Itu perasaan kedua itu bisa. Iya, jangan. Pacaran nih, hukum. Jadi kita balik lagi ke topik kita, pacaran beda agama. Nah, menurut Kang Hilmi itu gimana? Setuju apa tidak setuju? Saya dari awal karena nggak Atau pernah gimana orang itu menjalani aja? Kalau saya pribadi sih, kalau untuk beda agama, karena saya nggak pernah mengalami hal itu ya. Belum sih belum. Sepengetahuan Bapak. Jangan. Belum. Semua Ya tahun kalau untuk masalah, kalau emang udah dulunya sayang, mungkin karena Kenapa enggak? kenapa enggak? Cuma kan pasti ini bakal keluarga kan. Iya. Ribet, makanya mendingan jangan deh. Mendingan kalau tahu agamanya beda, mendingan jangan gitu. Makanya begitulah kalau untuk menjadi seorang minoritas. Iya. Nah, itulah. Oke, kalau menurut Kang Erik,
Ya menurut saya sih kalau beda agama itu kan nggak bisa dipungkiri, pasti ada aja ya. Karena kan cinta itu nggak memandang agama, macam-macam sih. Cinta apa nafsu? Ya nafsu, cinta ya mungkin sama-sama aja sih ya. Kan kalau Beda. kalau Kok sama sih? ya maksudnya hubungan nggak didasari nafsu juga nggak jadi cinta. Iya kan? Karena perlu juga bagian dari cinta itu sendiri nafsu. Nah, tapi yang jadi masalah itu kan benar sih terjadi penolakan kan di lingkungan, tapi kan kembali lagi sih ke pribadinya masing-masing. Kalau emang bener cinta, emang bener mau lah berkorban gitu, mungkin itu sebagai pembuktian pasangannya itu benar-benar sayang, bisa jadi. Karena kalau misalnya, oh kan saya milih agama, berarti kan mungkin ya lebih nggak benar-benar cinta. Oh mungkin ini nggak ada pengorbanannya apa. Mungkin orang banyak yang melihat juga dari situ. Walaupun banyak konflik, tapi ternyata konflik itu bisa merekatkan pasangan-pasangan yang berbeda agama itu lebih dari pasangan yang mungkin sama gitu. Karena banyak pasangan yang sama juga cerai gitu kan kalau udah nikah atau putus pas pacaran. Tapi malah orang yang berbeda bisa menjadi melengkapi gitu. Saling melengkapi. Nah itu Bos, saya mau nanya nih, konteksnya Jawab. kalau pacaran, tapi sambil menggadaikan akidah itu gimana ya? Sambil menggadaikan gimana? Menggadaikan akidah. Apa tuh? Karena saya bukan agama muslim ya, viewers, jadi saya nggak tahu tuh maksudnya gimana. Jadi sampai pindah agama gitu, itu gimana tuh? Ya mungkin sana nanya doang. Iya ya, mungkin kembali lagi makanya kan orang teh agama itu kan ada proporsi masing-masing tiap individu gitu. Ada yang kuat secara agama, ada yang mungkin agamanya ya gitu aja, atau emang mungkin dalam hati dia nggak beragama tapi ngaku agama, itu banyak. Tapi kan di Indonesia kan diwajibin gitu kita menganut agama tertentu kan. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa lihat isi orang kan, apakah benar dia mendalami agamanya. Dan juga waktu itu sangat bergantung. Ada orang mungkin lagi senang, dia nggak peduli agamanya, lagi susah baru dia mikir ke Tuhannya. Betul. Jadi sekarang dia beragama, yang tantan bisa enggak. Berarti gara-gara cinta bisa sampai merubah seperti itu ya? Iya, bisa berubah seperti itu. Karena orang juga nggak dinamis kan. Gitu. Anda berarti termasuk pria yang low romance ya? Ya nggak juga sih, saya biasa yang biasa-biasa aja. Oh iya. Cuman kalau nggak dipungkiri banyak banget orang yang terlena karena cinta, menggadaikan agamanya lah, bilang akidahnya. Ya tapi mau gimana lagi ya, namanya perasaan kan nggak bisa dimanipulasi gitu. Oke bro, dalam banget kayaknya curhat lo ya. Wah, bukan curhat lagi nih, mungkin curhat masih banyak orang juga. Jadi gini viewers, intinya dari topik kita ini kan kita tuh pengen tahu nih mereka-mereka yang beda agama ini kalau pacaran ya, kalau junjungnya udah berani pacaran beda agama, udah berani ngejalanin beda agama, berarti kan harusnya udah faktornya udah cuma untuk mereka berdua aja. Kalau udah berani ngejalanin itu harusnya mereka udah nggak mikirin faktor keluarga lagi. Iya. Karena kan keluarga itu mereka gitu. Iya. Karena kalau masih ujung-ujungnya mikirin faktor keluarga, bener kata Kang Hilmi, mendingan nggak usah, Nggak dari usah. awal nggak usah. Karena budaya kita budaya timur ya. Betul, yes. Mau apapun tuh agamanya, yang 5 agama yang diakui Indonesia, pasti ujung-ujungnya kalau mikirin keluarga, Susah, bentrok. pasti ujung-ujungnya ngomong nggak boleh, Nggak boleh. kan. Tapi kan kalau kata Kang Erik nih, cinta, dasarnya cinta, Iya, dasarnya cinta. dasarnya cinta. Mau cinta mau nafsu bebas ya viewers ya. Pokoknya dasarnya cinta. Nah kalau udah dasarnya cinta, berarti kan hanya si cowok sama cewek ini ya. Kita ngomong yang lawan jenis dulu ya. Yang lawan jenis dulu. Iya, iya. Karena yang sejenis tuh Iya, kita ngomongin ya. Kita ngomongin ya. berikutnya ya. Berikutnya ya. Enggak gitu. Kayak, berarti kan si cowok sama si cewek ini dia udah siap gitu dengan segala resikonya, ya kan? Bener nggak? Betul. Kecuali dengan konteks dia pacaran cuma for fun. Nah itu banyak. Oh itu ada juga ya. Itu banyak. Dan kalau saya pribadi ngeliat di Saya sini, pribadi atau Anda pribadi yang melakukan? saya pribadi ngeliat dan melakukan viewers. Nah, Aku juga. saya jelasin ya. Kita. Saya pribadi yang ngeliat dan melakukan viewers. Konteks saya pacaran dengan yang beda agama itu atau punya pasangan beda agama itu hanya fun. Fun aja. Tapi kalau untuk menjenjang menuju lebih serius, ya udah pasti ujungnya nggak akan jadi. Karena saya udah bangun konteksnya dari awal tuh fun. Kalau saya pribadi viewers. Nah, dan itu yang saya lihat. Nah, makanya saya nggak tahu nih kalau dari Kang Hilmi sama Kang Erik setuju nggak kalau buat fun-fun doang ya monggo jalanin. Saya rasa nggak baik juga sih, masalahnya kita emang niatnya punya fun, agama pun kita pacaran niatnya nggak bakal nikah. Cuma yang namanya cinta ya kembali lagi kan kita nggak ada yang tahu ya. Kita punya perasaan, ternyata ini orangnya cocok sama kita udah cinta setengah mati. Yang tadinya awalnya fun jadi nggak fun lagi kan.
Ya berarti kan balik ke kepribadian masing-masing ya. Apakah bisa menahan hasratnya terhadap wanita itu? Sebenarnya simpel sih kata gua. Apa? Betul gitu. Pasti simpel sih. Wanita muslim, jangan pernah kalian mendekati wanita laki-laki. Bahaya. Kita mempermainkan seorang wanita yang berbeda agama. Jangan. Kalau hidup kalian mau fun, nggak lurus-lurus saja, kenal saya. Iya. Hati tuh. Kalau mau jadi cowok munafik yang ini. Oh enggak. Saya enggak. Tolong dicek apa IG-nya? Ini biar 85. Nah, tolong dicek. Oh itu password tuh ini ya, passwordnya. Dicek background-nya, ya begitulah. Emang kalau orang munafik gak ada yang mengakui ya viewers ya. Makanya namanya munafik kan. Ya. Kayak film anjing munafik. Jadi intinya saya balikin lagi nih, kalian setuju atau tidak dengan orang pacaran beda agama? Kalau konteksnya cuma fun, apa kalian setuju? Saya enggak. Kamu nggak setuju ya? Setuju. Kalau saya sih setuju aja, karena kan memang kita nggak bisa melarang orang kan, ini juga negara bebas, di dunia ini orang punya hak. Dimana itu hak asasi mereka ya? Nah, iya, itu salah satunya. Saya setuju. Nah, khusus untuk topik ini saya setuju dengan Kang Erik. Nah, temen. Saya setuju, karena itu hak asasi manusia. Setelah itu manusia menuntutnya gimana? Mau jadi fun, mau serius, kalau dia udah berani ngambil pacaran beda agama, ya itu resiko yang dia tanggung. Ya jangan bobo keluarga lagi, ya udah lu berdua itu yang lu harus urusin. Bener. Nah solusinya gimana jadinya biar beres? Iya beda orangnya, pribadi orangnya. Ya maksudnya solusinya buat mereka, kan mereka pasti banyak yang relate nih. Mereka pengen dengerin mungkin dari kita ada pengalaman. Kabur dari Indo, udah pergi keluar Nah dari itu sana. bisa jadi solusi. Udah. Menurut Kang Pepe? Bukan pernikahan gay ya. Kalau Kayaknya nggak boleh nih. menurut saya solusinya simpel sih. Kalau masih mau stay di Indo, ya jalanin aja. Udah gak usah pedulin apa pendapat orang lain, gak usah pedulin keluarga, gak usah pedulin pendapat orang lain. Toh kalian yang ngejalanin, simple. Solusi saya. Itu solusi yang mungkin. Kalau mau nikah ya bisa nikah di luar negeri. Oke. Nikah beda agama kan bisa di luar negeri. Iya, cuma kan mungkin itu buat kalangan tertentu ya, karena kan perlu biaya kayak gitu ya. Cuman saya punya ide sih, maksudnya nggak kalian harus turutin. Kalau mau gampang ya beda agama mau sih. Ya bisa. Terutama dari cowoknya sih, mungkin kita ngalah. Tapi kalau itu jadi mainan dong namanya. Ya, maksudnya kita kan berkorban lah, harus ada salah satu yang berkorban. Nah, kalau itu saya nggak setuju sama Pak Erik. Menurut saya, kenapa harus cowok yang pindah? Kan di mana cewek ngikutin cowok biasanya. Ya, biasanya sih kayak gitu benar. Nah, kecuali cowok ke gap, Iya, nggak mau harus pindah. Iya. Karena kan kita sebagai cowok nih kita lebih punya hati ya, iya kan? Jadi kita kan cowok nih, maksudnya kita berkorban lah, kita udah kerja, kita udah segala macem hal kayak gitu kita buat cewek membuktikan kalau kita cinta sama sang wanita, kenapa enggak lah? Oh, ya. Karena itu bener-bener idaman para wanita ya. Ya nggak tahu juga sih, insya Allah kayak gitu. Kalahkan dong ke viewers. Enggak juga. Jadi untuk info aja viewers, Jangan diinfoin juga. kayak gini. Boleh saya info nggak? Jangan nanti ya itu buat di nextnya ntar. Gak usah ya, oke. Next tadi ada topik lagi next tentang latar belakang Pak Erik. Tapi dari Pak Hilmi dulu, Pak Pepe baru Pak Erik terakhir. Oke, boleh. Ada yang mau diomongin lagi guys? Ke viewers? Ada yang mau kasih lagi ke viewers? Udah cukup, semoga viewers bisa mengambil hal-hal yang baik dari kita ini. Semoga ada sih. Nah, intinya kalau sayang sama seseorang ya lu pacarin aja, jangan lihat agamanya kalau buat saya. Kata Hilmi jangan. Kalau kata saya jangan pacaran, taruh aja. Sama aja. Beliau istrinya 3. Alhamdulillah. Penutup dari Pak Erik, Kang Erik ada penutup? Enggak, gitu aja sih. Tutup Hilmi satu. Tutup namanya nih. Tutup acaranya ini, podcastnya. Mana dong? Oke. Sekali lagi kita pengen ngingetin jangan lupa like, subscribe, dan kata Kang Hilmi jangan lupa apa? Nyalakan notifikasinya. Lonceng. Lonceng. Oke. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Dadah. Itu mejanya jangan dituitin nih ke gue ya, yang di tangan. Siapa nak kan? Tadi gue sih. Iya. Iya, gue ngasih tahu kan gue kan gitu ya. Iya sabar anjing. Gue tadi mikir nih alurnya. Dicari yang bagus lah biar bisa itu lucu atau orang menarik gimana sih gue ngerti. Nih, Gumi kaginya kan mesti kelihatan nih ke depan nih. Anaknya tuh hitam, orang mukanya juga. Kalau bisa bilang
wanita agamanya, jadi ya mau nggak mau. Ya kan gue nggak nangkep itu jokes tuh, gue nggak nangkep itu. Kalau dia roket, oh dia lagi jokes nih, gue nangkep nih gitu ya. Gue udah sih jokin tapi nggak tuh bisa masuk tuh. Keluarin aja. Nggak bisa kan ada tertentu. Apa bilang aja? Cuek aja. Masuk. Lu jangan terlalu kaku anjing, Fe. Gue kaku gimana? Dia terlalu serius. Kalau bisa gitu emang. Yang salah. Anjing. Karena kalau tercepatnya ternyata di video tuh jadi cepet banget. Pas gue lihat, oh cepat ini. Gitu. Bagaimana baca beda agama? Nah itu tuh kalau Jadi kalau saya ya kalau bisa gitu. lu dibanting handphone gue. Ya aku ini jadinya kayak lebih cepet. Nah, lu mau kasih tau word teman lu. Enggak, tapi video ini jadi lebih cepet. Kalau boleh ngomong gitu ini host, nggak bisa. Karena tadi udah nunjukin. Iya. Bagus Oh, kan? nggak bisa. Bagus ini. Gue terkesima gue. Iya, gue tersanjung mbak. Kata gue bagus ini. Keren sih ini. Bisa dijual. Keren itu ini tangan berdua. Keren gitu. Nggak kayak orang dia, nggak kayak orang idiot. Bagus ini. Soalnya udah dia. Lu ini kedua. Itu rambut gue kalau bisa ginian miring ngomongnya. Harus ini. Tapi miring. Nah, miring sekarang anjing bener. Miring. Miring. Kalau bisa, iya. Nah, kalau bisa lu jalin aja nanti gini nih rambut lo gitu. Terus yang lucu nanti. Ya pakai air nih gini-gini. Tuh, gini. Sekarang harus terbang. Ada ya. Gue udah boleh